Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, kita bisa bersua kembali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi kisah Ibrahim alaihissalam, yang dimana pada episode kemarin kita sudah menggali bersama bagaimana cerita Ibrahim alaihissalam yang berdebat sengit dengan masyarakat Babilonia di tempat peribadatannya, yang dimana pada surat Al-Anbiya ayat 58 sampai 67 diceritakan bagaimana perdebatan sengit Ibrahim alaihissalam ketika diinterogasi oleh masyarakat Babilonia. Siapakah gerangan yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Ibrahim alaihissalam menjawab dengan sebuah hujah atau argumen yang tidak bisa terbantahkan. Coba tanyakan saja oleh kalian kepada patung yang paling besar. Dialah yang merusak dan menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Lalu masyarakat Babilonia pun pada saat itu, ya, tokohnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah ungkapan yang lahir dari alam bawah sadar. Ya, mereka secara pribadi, secara insting hatinya itu mereka mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa memberikan sebuah kemadharatan. Mereka tidak bisa menjawab apa yang mereka tanyakan, sehingga terlontarlah sebuah ucapan yang natural, yang alami dari alam bawah sadar mereka. Itu adalah patung-patung yang tidak bisa berkata-kata, apalagi menjawab, wahai Ibrahim, gitu. Maka Ibrahim mengatakan, "Lah, kalau kamu tahu patung-patung itu tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan sebuah jawaban, memberikan sebuah informasi kepada kalian, lalu kenapa kalian sembah?" Maka di sana masyarakat Babilonia pun bertunduk, ya, menandakan bahwa apa yang dikatakan Ibrahim alaihissalam adalah benar. Itulah sebuah bahasa tubuh dari tokoh masyarakat Babilonia pada saat itu, yang mereka juga sama intinya memberikan sebuah kesimpulan yang sama bahwa patung-patung itu tidak bisa memberikan sebuah informasi yang lebih. Maka tokoh masyarakat Babilonia pada saat itu mencoba untuk menggertak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, aku akan membawamu ke Raja Namrud, Tuhan kita bersama, agar kamu diberikan hukuman, agar kamu jerak, tidak lagi membangkang dan merusak tatanan ketuhanan di kehidupan kita. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak perlu untuk kamu bawa kepada Raja Namrud. Aku akan datang sendiri tanpa kalian paksa, tanpa kalian bawa aku ke sana. Maka Ibrahim alaihissalam pun berjalan menuju istana Raja Namrud. Dan di sana Raja Namrud seperti biasa, kebiasaan manusia secara biasanya, yaitu pada pagi harinya Namrud mandi bersih-bersih, memakai baju kebanggaannya, memakai jubah kerajaannya, dan karena itulah kebiasaan manusia, bukan Tuhan. Raja Namrud pun karena manusia biasa, pada kebiasaan manusia seperti biasa di pagi hari, mandi bersih-bersih, memakai baju kebanggaannya sebagai seorang raja, memakai jubahnya dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah raja. Maka ketika sudah penampilannya sudah sempurna, sudah berwibawa dengan berbagai aksesorisnya, maka dibukakanlah tirai, yang dimana tirai itu adalah untuk melihat masyarakat yang sedang menyembahnya, yang sedang menghadapnya. Maka Raja Namrud pun seperti halnya manusia kebanyakan, karena dia adalah manusia juga, hanya mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Pada pagi harinya Namrud bersih-bersih badannya, dan lain sebagainya. Setelah bersih-bersih, mandi, memakai parfum, memakai pakaian kerajaan, memakai jubah mahkota dan lain sebagainya yang menunjukkan eksistensinya sebagai raja. Dan dibukakanlah tirai, yang dimana tirai itu seperti halnya yang menghubungkan, atau yang masyarakat bisa melihatnya dengan jelas bahwa itu adalah Namrud. Mungkin contoh sederhananya seperti istana-istana di kerajaan zaman dahulu kala, yang dimana ada sebuah balkon, yang dimana dari sana raja itu bisa melihat
masyarakat yang berkumpul di bawahnya. Nah, seperti itu pula gambaran Namrud ketika pagi hari, yang dimana pada pagi hari itu ya masyarakat Babilonia pada saat itu yang mengakui bahwa Namrud itu adalah Tuhannya. Ketika ditirai dibuka, Raja Namrud terlihat oleh masyarakat, maka masyarakat pun bersujud sembari mengatakan, ya Tuhan kami Namrud, ya Tuhan kami Namrud. Tetapi anehnya pada saat itu ada seorang pemuda yang dilihat oleh Namrud. Ini siapa pemuda dengan gagahnya dia berdiri dengan penuh kepercayaan diri yang sangat luar biasa, sementara masyarakat sekitarnya bersujud dan sambil mengatakan Tuhan kami Namrud, Tuhan kami Namrud. Maka Namrud pun bertanya kepada si pemuda itu, siapa engkau gerangan hai pemuda, kenapa engkau tidak bersujud? Maka apa yang dikatakan oleh pemuda itu adalah Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan semesta alam yang menghidupkan dan mematikan. Kamu bukanlah Tuhan, wahai Namrud. Mendengar perkataan itu, Namrud merasa dirinya terlecehkan. Ya, 40 tahun lamanya dia diakui eksistensinya sebagai Tuhan, ya, diakui oleh masyarakatnya sebagai yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki pada masyarakatnya. Tetapi pada hari itu, pada pagi itu, dia merasa dilecehkan oleh seorang pemuda yang tiada lain dan tiada bukan adalah Ibrahim alaihissalam. Maka di sana terjadi sebuah perdebatan, yang dimana perdebatan ini tidak kalah seru dengan perdebatan yang pertama kali di tempat peribadatan dengan tokoh masyarakat Babilonia pada saat itu. Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih an atahullahu al-mulk. Tidaklah engkau memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah memberikan kepadanya kerajaan. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim alaihissalam berargumentasi, rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud pun berargumen, yang mendebat argumentasi dari Ibrahim alaihissalam. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahimu. Nah, inilah closing statement yang membuat Namrud tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya Allah, Tuhanku, mendatangkan matahari itu dari timur. Maka jikalau engkau benar-benar Tuhan, maka datangkanlah matahari itu dari barat. Fabuhital ladzina kafar, maka bingunglah orang-orang kafir. Bingunglah Raja Namrud pada saat itu. Bagaimana dia bisa mendatangkan matahari dari barat, yang dimana secara kebiasaan matahari itu timbul dari timur, ya. Wallahu la yahdil qaumal dhalimin, maka sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Diceritakan bahwa pada argumentasi pertama, Raja Namrud bisa berargumen bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan, ya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada didatangkan 2 orang pemuda, lalu Namrud mengatakan kepada para pengawalnya, yang satu dilepaskan, yang satu dia bunuh. Maka dengan peristiwa itu atau dengan tindakan tersebut, Namrud mengatakan dan berkesimpulan bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, itulah logika yang dibangun oleh Raja Namrud. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam mengajukan sebuah argumen selanjutnya bahwa Allah mendatangkan matahari itu dari timur, maka cobalah engkau Namrud, kalau mengaku sebagai Tuhan, datangkanlah matahari itu dari barat. Maka bingunglah Raja Namrud, dan bingung juga orang-orang kafir pada saat itu, ya, yang melihat perdebatan sengit. Dan ternyata setelah perdebatan tersebut, masyarakat Babilonia pada hakikatnya terbuka hatinya melihat kebenaran.
dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu Namrud pun tidak tinggal diam. Maka ditangkaplah Ibrahim alaihissalam dan dipenjarakan. Lalu Namrud pun berpikir dan mencoba untuk berdiskusi dengan para penasehatnya, dengan para tukang sihirnya. Kita akan menghukum Ibrahim dengan hukuman seperti apa ya, agar si Ibrahim ini musnah, mati, dan ini menjadi pelajaran juga untuk masyarakat agar tidak ada lagi yang songong, yang membangkang seperti Ibrahim. Maka dirumuskanlah dan diskusi panjang lebar dan akhirnya diputuskan bahwa kita akan membunuh, menghentikan gerak dakwah dari Ibrahim ini adalah dengan membakarnya. Akhirnya Namrud pun memerintahkan kepada pelayannya, kepada pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ya, diceritakan bahwa ketinggian dari tumpukan kayu itu sekitar 20 meter, sungguh tinggi banget. Maka ketika tumpukan kayu itu sudah mencapai ketinggian sekitar 20 meter, dibakarlah kayu tersebut dan menghasilkan sebuah kobaran api yang sungguh luar biasa. Diceritakan kalaulah ada seekor burung yang lewat, pasti saking panasnya pasti langsung angus itu burung. Nah, maka Ibrahim pun dikeluarkan dari penjaranya dan Ibrahim alaihissalam dilempar memakai alat seperti manjanik. Manjanik itu seperti apa ya, kalau zaman dahulu kala seperti ketapel besar yang dimana itu fungsinya adalah untuk melontarkan batu yang besar untuk menghancurkan istana atau benteng pertahanan musuh. Maka Ibrahim alaihissalam diletakkan kepada manjanik tersebut dan dilemparkan ke kobaran api yang begitu tinggi, yang begitu besar. Nah, diceritakan bahwa Ibrahim alaihissalam ini dibakar sampai 3 hari. Kenapa? Karena gundukan kayu yang begitu banyak ini dan kobaran yang sungguh luar biasa itu mati sekitar ya 3 harian lah. Maka di sini Allah menceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. Ya, di sini diceritakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu harrikuhu wangsuru alihatakum. Mereka berkata, harrikuhu, bakarlah Ibrahim itu, wangsuru, dan tolonglah alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Tolonglah dengan membakar Ibrahim. In kuntum fa'ilin, jikalau engkau hendak berbuat, jika engkau bersungguh-sungguh melakukan itu. Kulna, maka kami mengatakan, ya, kami berfirman, kami memerintahkan kepada api yang berkobar dahsyat itu, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, maka setelah 3 hari berlalu, ternyata ketika dicek oleh pasukannya, ternyata Ibrahim dikeluarkan dalam keadaan sehat bugar, tidak ada sedikit pun kulit yang terbakar, tidak ada satu helai pun rambut yang terbakar oleh kobaran api yang dahsyat selama 3 hari tersebut. Maka sangat bingunglah Namrud, bingung juga masyarakatnya dan pasukannya, kok bisa? Maka tersebarlah sebuah berita yang viral pada saat itu bahwa Tuhan Namrud tidak bisa mengalahkan seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Nah, maka berita ini tersebar ke berbagai pelosok Babilonia. Maka disinilah ya keyakinan masyarakat Babilonia pada saat itu yang menuhankan Namrud pun terguncang. Maka di sini cerita yang menarik selanjutnya. Namrud pada saat itu pun pulang ke istananya dalam keadaan yang stres karena sudah berbagai upaya dia lakukan ini untuk membunuh Ibrahim ya dengan kobaran api yang maha dahsyat luar biasa, tidak bisa membakarnya. Bingung dia sampai stres. Bisa ini ya Tuhan stres ya, karena ya ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun lari dari permasalahan yang ada, dan Raja Namrud itu karena stres, bingung, galau ya, udah buntu pikirannya dengan apa lagi ini Ibrahim ini bisa dibunuh.
Akhirnya Namrud pun dia mabuk-mabuk minum arak ya untuk ngeplay gitu, untuk lari dari kenyataan bahwa dia yang mengaku sebagai Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa kepada Ibrahim alaihissalam. Dia mabuk-mabukan sampai larut malam ditemani dengan para ajudannya. Dan akhirnya ketika malam sudah tiba, sudah mabuk berat, subhanallah, Allah kirimkan seekor lalat ke istana Namrud pada saat itu. Dan sekonyong-konyong Raja Namrud itu ya lagi kecapean, mabuk gitu kan, udah nggak sadar, masuklah si lalat itu ke hidungnya Raja Namrud, sehingga masuk lebih dalam lagi dan masuk ke rongga-rongga yang ada di kepalanya dan sedikit demi sedikit menggigit saraf-saraf otaknya. Maka disinilah timbul sebuah rasa sakit yang sungguh luar biasa yang dirasakan oleh Namrud. Bayangkan, sampai 3 hari 3 malam Namrud merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena nggak bisa dihentikan begitu saja. Dan ternyata dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu 3 hari 3 malam Namrud tidak makan, tidak minum karena saking rasa sakit yang sangat luar biasa. Akhirnya Namrud pun lemah lunglai dan akhirnya mati. Para ajudan, istri-istrinya melihat dengan 2 mata mereka ketika Namrud sudah meninggal. Keluarlah seekor lalat tersebut ya, yang keluar dari hidung Fir'aun tersebut. Dan ternyata tersebarlah sebuah informasi ke berbagai pelosok negeri Babilonia bahwa Tuhan kita, Raja Namrud, telah mati dengan seekor lalat. Sungguh sebuah pelajaran yang berharga bagaimana ternyata orang yang meninggikan dirinya, orang yang sombong dan angkuh mengaku sebagai Tuhan, hancur binasa dengan hal yang sepele, yaitu dengan lalat. Ini mirip ceritanya dengan seorang jenderal yang dia sudah menaklukkan berbagai negeri ya, menaklukkan berbagai pasukan, mengalahkan berbagai pasukan, tapi ternyata akhir hidupnya bukan kena tombakan musuh, bukan kena anak panah ataupun berbagai senjata dari lawan musuhnya, tetapi seorang jenderal tersebut mati hanya dengan seekor nyamuk yang membawa virus. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghancurkan orang-orang yang sombong, menghancurkan orang-orang yang angkuh, yang merasa dia tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan Allah. Dihancurkan dengan hal yang dianggap remeh temeh dan akhirnya binasa.